kita menggambar seperti di video ini. Lalu setelah kita menggambar, di setiap kotaknya kita kasih angka sesuai dengan urutannya. Nah, setelah itu untuk pemain pertama bisa melompati menyesuaikan angka yang sudah ditulis. Nah, dan di sini untuk cara lompatnya yaitu menggunakan kaki satu. Tetapi ketika sampai ke kotak di dua kotak yang berkesampingan, itu kita boleh menggunakan dua kaki. Terus untuk kita bisa menentukan cara menangnya, kita bisa mulai dari level yang mudah dulu, dari 1 sampai angka 9. Lalu ketika kita telah menang, di situ kita bisa mendapatkan rumah ketika kita sudah menyelesaikan tantangan sampai rumah ke-9. Setelah itu kita boleh memilih rumah yang mana saja kalau kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Nah, di rumah kita nanti semisal kita ngambil di kotak nomor 5. Nah, di kotak nomor 5 kita mulai menggunakan dua kaki walaupun kotaknya itu adalah 1. Nah, ada yang menarik nih ketika kita setelah kita melakukan tantangan dari 1 sampai 9, kita akan mendapatkan rumah. Nah, di situ cara mendapatkannya, nanti kita berdiri di kotak pertama tapi kita membelakangi kotaknya. Lalu kita lempar batu kita ke arah kotak yang sudah ada di belakang kita. Lalu ketika batu kita mengenai dari kotak yang sudah ada, baru kita mendapatkan rumah. Ketika lu keluar dari kotak itu, berarti kita nggak mendapatkan apa-apa. Untuk peraturannya, yang pertama adalah tentukan siapa yang akan maju duluan ataupun siapa yang akan melewati tantangan yang pertama. Lalu kita cari batu ataupun benda yang kita bisa lempar, lalu kita lempar kepada kotak yang sudah kita gambar tadi. Untuk tahapannya, kalau kita masih dalam tahap 1, berarti kita melemparnya ke kotak yang nomor 1. Ketika keluar dari kotak yang nomor 1, berarti kita dianggap gagal, bisa diganti kepada pemain yang berikutnya. Nah, semisal lemparan kita sudah tepat, kita bisa memainkannya, tetapi kita tidak boleh menginjak kotak nomor 1 karena di situ ada batu kita. Kita langsung loncat kepada kotak yang nomor 2 sampai kotak di paling akhir di 8 sampai 7. Nah, lalu ketika kita kembali, pastikan ketika kita sampai di kotak nomor 2, kita ambil kembali batu kita tanpa kita terjatuh dan menggunakan satu kaki. Lalu kita lompat langsung lagi ke tempat yang sama. Nah, terus kita selesaikan tahapan-tahapan itu sampai di kotak 7. Nah, di terakhir ini ada yang menarik di nomor 9. Ketika kita sampai di tahap akhir, cara mengambil batu kita bukan lagi mengambil secara berdiri, melainkan kita membelakangi batunya, lalu kita ngambil menghadap ke belakang. Kita ngambil batunya di belakang tubuh kita. Dalam permainan titik ini, perkembangan positif dari psikomotorik, afektif, dan kognitif itu banyak sekali. Seperti yang pertama, yaitu adalah psikomotorik. Nah, untuk perkembangan psikomotorik ini masuk kepada perkembangan motorik kasarnya, karena di situ melibatkan melompat dan juga koordinasi antara kaki dengan tangan dalam mengambil batu. Dan perkembangan afektifnya yaitu dalam
mengontrol emosi ketika kita jatuh ataupun kita gagal dalam mengambil batu ataupun dalam melempar batu, dan memberikan teman lain untuk menggantikan kita. Dan perkembangan dalam kognitifnya yaitu meliputi pada bagaimana upaya kita atau strategi kita dalam memenangkan pertandingan itu, ataupun dalam mengingat angka dan juga mengingat kita berada di tahap atau level berapa. Nah, untuk yang permainan kedua yaitu lempar sandal, dimana cara bermainnya itu para pemain menumpuk sandalnya menyerupai gunung, lalu dibagilah dua kelompok, dimana masing-masing kelompok itu memiliki ketua tim. Seperti contoh kelompok 1 dan kelompok 2. Ketua tim dari kelompok 1 itu bisa melemparkan sandalnya ke arah tumpukan sandal yang mereka sudah buat. Ketika memang sudah kena, lalu kelompok 2 itu mengejar kelompok 1. Begitu juga anggotanya. Nah, dan setelah mengejar itu wajib dikena, tapi dikenanya itu menggunakan sandal yang sudah mereka kumpulkan tadi, sambil lalu kelompok 1 menyusun kembali sandal yang sudah mereka robohkan tanpa dikena oleh kelompok 2. Nah, peraturannya ketika kelompok 1 itu udah mulai masuk ke pembangunan tumpukan sandal, nah kelompok 2 itu tidak boleh melempari orang-orangnya lagi, tetapi dia wajib mengganggu melempar untuk pembangunan fondasinya. Apabila mengenai yang menyusun, itu akan diberikan hukuman, yaitu berupa tidak boleh memegang sandal ataupun diam di tempat selama 5 detik. Dan apabila kelompok 1 ini berhasil membangun tumpukan sandal sampai menyerupai gunung, maka kelompok 1 itu pemenangnya. Untuk permainan yang kedua ini, dampak positif dari perkembangan psikomotorik, afektif, dan kognitifnya yaitu berupa pada sama seperti yang di awal, yaitu kemampuan motorik kasar, yaitu melibatkan berlari dan juga melibatkan koordinasi kaki dan badan agar seimbang dalam berlari. Dan untuk yang kognitifnya itu meliputi usaha kita agar gimana tidak dikenai oleh lawan, dan juga dalam membangun tumpukan sandal dimana biar tidak diganggu oleh lawan ataupun tidak roboh lagi oleh serangan lawan. Aktifnya sendiri yaitu bisa masuk kepada kejujuran, dimana kalau memang udah dikena oleh musuhnya, mereka mengakui bahwa dia kena. Untuk yang terakhir ini saya yakin teman-teman udah nggak asing lagi deh. Nah, untuk yang terakhir itu namanya adalah bentengan kalau di daerah Batuan. Nah, dimana dalam satu kelompok itu dibagi menjadi 2 tim. Semisal dalam satu kelompok itu ada 10 orang, berarti 5-5. Karena di sini hanya ada 6 orang, nah untuk kelompoknya itu dibagi hanya 3-3. Nah, dalam kedua kelompok ini dia mencari tiang ataupun pohon yang dimana itu dijadikan sebagai area bertahan mereka. Nah, untuk cara bermainnya, siapa yang lebih dulu memegang tiang atau area bertahan di tempat lawannya itu yang menang. Nah, akan tetapi mereka harus melalui beberapa penjaga lawannya, dan itu pastinya menggunakan strategi. Nah, untuk peraturannya itu sama seperti kita kejar-kejaran, siapa yang memegang dia yang kena. Nah, akan tetapi ketika kita berhasil mengenal lawan,
lawan itu akan berdiri di samping benteng kita ataupun di dekat benteng kita untuk diselamatkan oleh lawan. Nah, kita bertugas untuk menjaga mereka agar tidak kembali diselamatkan oleh lawan. Lalu untuk peraturan dalam menangkap lawan, yaitu kita harus lebih belakangan dalam memegang benteng. Dalam arti semisal musuh kita sudah maju dan memegang bentengnya, nah lalu kita harus tunggu sejenak sampai mereka sampai di area tengah, baru kita megang benteng lalu kejar mereka. Nah, berarti kita dinyatakan sebagai lebih kuat dari dia karena kita memegang bentengnya lebih lama. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika lawan itu sudah pulang dan memegang benteng mereka sendiri, kita wajib lari ataupun menghindar dari kejaran pihak lawan agar kita tidak tertangkap. Untuk dampak positif dari permainan benteng ini dalam psikomotorik, afektif, dan juga kognitif, yaitu dalam perkembangan psikomotoriknya yaitu perkembangan motorik kasar, di mana itu melibatkan berlari, koordinasi, dan juga melompat. Nah, untuk afektifnya yaitu berupa kejujuran ada, dan lagi menghargai pendapat sesama tim dalam menyusun strategi itu juga perlu.